Siap. Berdoa mulai. Subtema 3, pembelajaran 3 ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Nah, bisa disimak oleh kalian pada layar ini. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama, menganalisis hak dan kewajiban dalam suatu permasalahan. Yang kedua, menuliskan informasi penting pada teks bacaan. Yang ketiga, menganalisis hubungan keadaan geografis dengan kegiatan perekonomian suatu daerah. Nah, manfaat yang kalian akan dapatkan, kalian akan bisa menganalisis hak dan kewajiban pada suatu permasalahan. Kemudian bisa menuliskan informasi pada sebuah teks dan juga bisa mengetahui ternyata ada hubungan antara keadaan geografis dan kegiatan perekonomian suatu daerah. Ibu mau bertanya, apakah di lingkungan kalian ada sebuah permasalahan? Ada tidak di lingkungan sekitar kalian? Iya, banyak ya, banyak sekali.
sekali masalah-masalah yang ditemukan. Coba apa saja masalahnya? Ya, sampah yang menumpuk, apalagi? Polusi udara. Polusi udara. Kemudian ya, penambangan juga banyak ya. Kemudian penambangan ya. Nah, itu juga adalah masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, sekarang ada sebuah video yang akan Ibu tayangkan. Silahkan disimak baik-baik ya videonya. Kemudian dibuka LKPD-nya, silahkan. Baik ya, nanti ya tadi kalian telah menyaksikan video mengenai sampah ya. Berdasarkan video yang tadi ya. Apa yang akan terjadi bila sampah terus menumpuk? Tadi menyebabkan apa? Banjir. Selain itu, iya, tanah tidak subur, apa lagi? Iya, menjadi sarang nyamuk, menjadi sarang penyakit. Nah, banyak sekali hal-hal yang memang harus dilakukan agar pembuangan sampah sembarangan ini tidak terus terjadi. Nah, coba LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah? Nah, baik, kalau sudah, kita bahas bersama-sama ya. Dampak yang terjadi pada kondisi tersebut apa? Dapat membuat banjir dan tanah tidak subur. Ya, dapat membuat banjir dan tanah tidak subur, betul. Kemudian selanjutnya, berdasarkan masalah tersebut, kita jawab sama-sama saja ya. Apakah hak masyarakat sudah terpenuhi? Belum. Ya, karena banyak sampah, ada hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Coba hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya. Jadi hak masyarakat yang tidak terpenuhi itu tidak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian Pak Riza, apa yang harus dilakukan agar hak masyarakat terpenuhi? Menjaga lingkungan. Iya, menjaga lingkungan dengan cara apa? Ya tadi dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kita juga berawal dari rumah, tidak membuang sampah sembarangan ya. Nah, selain itu kita juga ketika di rumah bisa memilah sampah ya. Yang pertama, pisahkan sampah-sampah, jangan disatukan. Sampah kertas, sampah gelas, kemudian sisa-sisa makanan dengan plastik. Usahakan mulai dari rumah kita bisa memisahkan sampah, dan bahkan tadi kata Andika betul ya, kita bisa mendaur ulang sampah. Misalnya botol plastik tidak dibuang, digunakan untuk tempat apa ya yang lainnya. Ya, silahkan diisi LKPD-nya. Di situ ada gambar ya, itu juga adalah gambar suatu permasalahan. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, kita akan membahas ya. Baik, adakah teman-teman kalian yang mau mempresentasikan hasil menjawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.
potensial wisata alam yang sangat menarik perhatian para pengunjung, bahkan menjadi andalan bagi Labuan Bajo untuk menggait para turis mancanegara. Salah satunya hewan purba yaitu komodo yang masih dilindungi sampai saat ini. Ya, tadi kita telah menyaksikan video di Labuan Bajo. Nah, ternyata di Labuan Bajo itu banyak tempat apa? Tempat wisata. Ya, tidak hanya satu saja, ternyata banyak sekali wisata-wisata unggulan di Labuan Bajo. Nah, untuk sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Ya, di sini ada Ayo Membaca. Silakan dibuka. Ada Ayo Membaca. Nah, Ayo Membaca yang berjudul Labuan Bajo. Silakan dibaca teksnya ya. Ada berapa paragraf teksnya? Silakan dibaca baik-baik teksnya. Kemudian kalian isi di sini informasi yang kalian dapatkan dari teks bacaan ini apa? Tuliskan di sini ya, tuliskan. Silakan, selamat mengerjakan. Ya. Coba ada yang mau membacakan hasil pekerjaannya. Laki-laki ada yang mau ke depan? Ada, Bu. Ya, silakan Baya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan informasi penting dari bacaan. 1. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi para wisatawan. 3. Wisata unggulan di Provinsi NTT adalah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. 4. Fasilitas pelabuhan dan bandara sudah dibangun. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Baya. Ya. Jadi yang dijelaskan oleh Baya sudah benar sekali ya. Jadi dari teks yang tadi ini Labuan Bajo ada berapa informasi penting? Ada 4. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, silakan samakan dengan teks yang kalian tulis ya. Yang pertama, Labuan Bajo salah satu desa di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, apa? Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Kemudian yang ketiga, wisata unggulan NTT adalah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Dan terakhir, fasilitas pelabuhan dan bandara sudah dibangun. Sekarang selanjutnya, lihat LKPD yang ini. Kan di sini ada 4 ya, ada 4 informasi penting. Silakan digambarkan secara visual, secara sederhana. Digambarkan di sini. Yang pertama, Labuan Bajo ada di desa yang ada di Kecamatan Komodo. Tuliskan di sini Kecamatan Labuan Bajo di Kecamatan Komodo, Provinsi NTT. Gambarkan di sini. Bagaimana gambarnya? Boleh menggambarkan peta NTT atau peta Kecamatan Komodo. Jadi secara visual, secara sederhana saja ya menggambarnya. Kemudian yang kedua, banyak tempat wisata di sini. Banyak tempat wisata, gambarkan tempat wisata. Misalnya tempat gerbangnya atau pantainya ya. Ya, silakan mengerti semuanya. Ya, silakan dikerjakan LKPD yang ini ya. Ya, baik, sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai menggambarnya di peta konsep, silakan ada yang mau ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan Sandy. Sandy ke depan, yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peta Provinsi NTT Nusa Tenggara Timur. Ini tempat wisata di Labuan Bajo. Ini Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Di sana banyak tempat wisata dan fasilitas
pelabuhan dan bandara telah dibangun. Ya, betul ya. Oke, semuanya angkat tangannya untuk Sandy. Angkat jempolnya. Ya. Ya, silakan Sandy. Terima kasih ya. Bagus sekali penjelasan dari. Nah, itu adalah informasi dari teks. Jadi ternyata dari teks itu bisa kita gambarkan secara sederhana. Tidak hanya menuliskan saja teksnya, tapi juga bisa menuliskan atau menggambarkan secara sederhana. Kita ice breathing dulu ya, permainan dulu supaya kalian lebih semangat dan lebih berkonsentrasi. Hijau. Ungu. Yang teliti. Biru. Hitam. Merah. Ya harus cepat ya menjawabnya. Merah. Kuning. Hijau. Ungu. Pink. Pink. Hitam. Ungu. Merah. Hijau. Abu. Biru. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Labuan Bajo itu kebanyakan daerahnya ada apa saja ya kondisi geografisnya? Banyaknya perairan, di antaranya banyak pantai, sehingga banyak tempat wisata di pantai tersebut. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, coba di Labuan Bajo itu kalau menurut kalian kira-kira kegiatan ekonominya apa saja ya, mata pencahariannya? Labuan Bajo. Ada apa saja di Labuan Bajo? Kira-kira? Nelayan. Betul nelayan? Betul ya. Jadi karena banyak perairan bisa menangkap ikan. Ada apa lagi? Pemandu wisata. Ya,
wisata seseorang pasti ingin berwirausaha. Contohnya banyak penjual atau pedagang oleh-oleh khas suatu wisata atau suatu daerah, ya Kak. Jadi banyak orang-orang yang berwirausaha membuka toko-toko ya di tempat wisatanya. Kemudian pendapatan masyarakat juga dan pemerintah meningkat. Dan terakhir jalan juga yang sekarang jadi semakin bagus. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, tadi dari awal sampai akhir kita telah mempelajari banyak hal. Coba dari awal tadi kita telah belajar apa saja? Hak dan kewajiban. Ya, kita telah menganalisis hak dan kewajiban terhadap suatu masalah. Jadi kita tahu hak apa yang tidak terpenuhi, kemudian kewajiban apa yang harus kita lakukan. Tadi masalahnya tentang apa? Dan juga apa? Polusi udara. Ya, kewajiban kita harus bisa menjaga lingkungan dengan baik. Yang kedua, tadi kita belajar tentang apa lagi? Iya, tadi ada Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo itu ternyata pemandangannya sangat indah. Ya, Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa sekali. Kita belajar tentang informasi penting pada teks Labuan Bajo. Kemudian yang ketiga, kita belajar apa yang terakhir? Apa coba yang terakhir? Ya, keadaan geografis ya. Suatu daerah itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Tadi belajar tentang di Labuan Bajo. Keadaan geografisnya banyak sekali pantai atau perairan. Jadi pekerjaannya banyak apa? Banyak nelayan. Pemandu wisata. Nah, iya betul sekali. Coba ada yang ingin ditanyakan tidak untuk pembelajaran hari ini? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik materi yang disampaikan Ibu hari ini. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. LKPD-nya disimpan, nanti dikumpulkan. Nah, ini ada evaluasi, silakan dikerjakan menggunakan pulpen ya. Ya, sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya. Jika sudah, kumpulkan ya. Silakan simpan di kanan, di atas LKPD. Nah, jika sudah, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, ada beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini ya. Nah, angket ini adalah untuk refleksi untuk diri sendiri, untuk masukan juga ke depannya. Jadi untuk pembelajaran itu selanjutnya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Silakan dijawab pertanyaannya menggunakan pulpen. Silakan bereskan ya. Kemudian masukkan alat tulis ke dalam tas karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Oke, sudah membereskannya? Jadi alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari besok dan seterusnya tetap semangat belajar ya. Kemudian sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Baya pimpin temannya untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul azim. Ya baik ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu atau pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila selama pembelajaran ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.